Ini dia. Jadi yang dikategorikan prinsip dasar etika profesi, ya prinsip dasar inilah yang di latar belakang tadi ya, di pendahuluan atau di tujuan ya, di tujuan ini dia prinsip dasar etika profesi. Memberikan suatu gambaran secara mengenai prinsip dasar etika profesi. Ini dia. Yang mana prinsip dasar etika profesi itu? Ini dia tadi yang kita bahas. Integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Ini juga itu. Jadi kalau kita sudah beramanah, yang bahasa-bahasa ini sudah selesai gitu. Bahasa syariat ini sudah selesai di sini sebenarnya. Tapi ya apa? Inilah karena ini aturan ya, ini aturan yang memang kode etik akuntan kita coba kasih tahu ke kalian. Biar kalian pun bisa lihat. Ini ngomongnya apa gitu. Kalau saya sih kalau udah ikut-ikut seminar tentang etika profesi ini terakhir, ini ngomong apa? Udah, kalau cerita agama itu selesai semuanya, kan gitu ya. Tegas, jujur, tidak boleh subjektif, benturan kepentingan, pengaruh yang tidak layak. Kan bahasa-bahasa itu ya kan, pertimbangan profesional. Lalu yang terakhir yang sini hanya kompetensi serta sikap kecermatan dan KTN. Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya dalam suatu tingkat yang dipersyaratkan secara berkesinambungan. Ya, udah selesai dengan kita berkewajiban untuk ikro, membaca. Udah selesai belajar, ya kan? Serta kalian dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini. Kita harus belajar terus kan memang. Orang Islam, Muslim itu harus belajar. Perundang-undangan dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi. Nah, ke situ juga deh kan. Yang mana itu? Ini dia. Integritas, objektivitas, kompetensi kan gitu ya. Sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi. Nah, balik lagi. Yang mana kode etik? Ini dia. Integritas, objektivitas, kompetensi. Yang selanjutnya prinsip kerahasiaan. Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnis. Serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien. Ya artinya ya nggak perlu kita kasih tahu. Gibah itu. Ya, itu nggak perlu. Kan gitu ya. Nggak perlu. Atau memberi pekerjaan. Kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya tentu kita kalau kesaksian boleh. Informasi rahasia yang diperoleh dari itu informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga, nggak boleh dijual. Ya biasa, ya memang itu kan biasa lah. Kalau menurut saya biasa, nggak tahu kalau yang sudah menurut saya ya harus begitu. Prinsip perilaku profesional, setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan berlaku, harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Ya maksudnya ya jangan istilahnya bertindak melawan hukum lah, itunya maksudnya prinsip perilaku profesional. Jadi saya tidak tahu apa beda yang kelima ini, kelima prinsip dasar etika ini. Ya sama aja saya kira, ya kan, sama saja. Integritas, objektivitas. Kalau udah objektivitas ya profesional ya integritas tinggi, objektivitasnya tinggi, ya kan gitu ya. Ya itu mungkin, tapi ya inilah kenyataan di dunia ini. Pendekatan kerangka konseptual. Nah, tadi satu yang kembali ke di depan sedikit kita prinsip dasar etika profesi sudah. Tadi itu kan yang 5 itu. Lalu kerangka konseptual. Nah, coba lihat. Selanjutnya yang kita bahas adalah pendekatan kerangka, apa yang namanya kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu ya dasar ya, dan coba kita lihat di sini. Membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Jadi apa saja yang menggoda, gitu ya, menggoda kita dalam bertindak seperti yang 5 tadi di depan. Jika ancaman tersebut merupakan ancaman selain ancaman yang secara jelas tidak signifikan, maka pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan dan diterapkan untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Jadi gini, kita kan diharapkan melaksanakan yang ini.
yang 5 ini. Inilah prinsip dasar etika profesi: integritas, objektivitas, kompetensi, serta kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan perilaku profesional. Lalu ada yang mengancam ini. Jadi ada yang mengancam kita tidak integritas, ada yang membuat kita tidak berintegritas, ada yang membuat kita tidak objektif, ada yang membuat tidak akan gitu kan. Di sini sebenarnya maksudnya yang dari sini. Jadi kita di sini dalam pendekatan kerangka konseptual ini membantu kita bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman itu. Artinya yang apa-apa yang membuat kita tidak menjalankan prinsip dasar etika profesi yang 5 tadi. Kan gitu. Jika pencegahan yang tidak tepat dapat diterapkan, maka peringkatan harus ditolak atau dihentikan, atau bahkan pengurangan diri dari peringkatan. Ya mula-mula kalau kita nggak tahu, misalnya kemarin kan udah saya cerita bahwa kalau kamu nggak usahlah sebagai tim pemeriksa dari saudara, ada perusahaan ataupun organisasi yang kamu punya saudara di situ, atau orang tua dan lain sebagainya di situ yang bekerja, lalu kamu periksa dia, maka bagus, kan udah saya kasih tahu dari awal, bagus kamu nggak usah di situ gantian sama kawan yang lain di bagian yang lain, kan gitu ya. Ini maksudnya ditolak tadi, harus ditolak atau dihentikan. Jika pencegahan tidak tepat, maka peringkatan harus ditolak. Ya kita siapa yang ada saudaranya kerja di sini, jangan ikut tim yang jujur aja, yang di sini masalahnya, salah jujur. Ancaman dan pencegahan. Ancaman: kepentingan pribadi, telah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi. Ada ini ancamannya. Kalau kita tidak kawal, inilah yang bisa mengancam, bentuk ancaman kalau kita tidak berintegritas, tidak, yang 5 tadi, integritas, apa tadi, profesional ya, yang ini. Nah nih, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Ada 5 ancaman juga, yaitu kepentingan pribadi, telah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi. Pencegahannya dapat dibuat oleh pasangan dalam lingkup kerja dengan ikatan dan diterapkan oleh klien. Maksudnya bisa kita buat aturan itu, kita cegah. Macam itu tadi, kalau kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa profesional, tidak bisa dengan, tapi itu sudah tunggal ya, artinya kita tidak bisa meriksa anak kita ataupun abang kita, atau itu mencari ya teman mencari kelemahan, itu payahlah, itu bagus nggak usah gitu loh. Oke, ini dia ancaman dan pencegahan. Ancaman itu kepentingan pribadi, yaitu ancaman terjadi akibat kepentingan keuangan maupun kepentingan lainnya dari praktisi maupun anggota keluarga langsung atau keluarga dekat dari praktisi. Jadi kalau kita periksa, ya karena udah yang diperiksa itu keluarga, tentu ada ancaman toh. Ya kalau kita coba lanjutkan juga, maka akan muncul dia kondisi-kondisi ancaman keuangan. Kalau kebetulan kita tahu bahwa saudara kita itu misalnya melakukan kesalahan yang fatal di organisasi itu dan ancamannya adalah dipecat, tentu dia akan payahlah ceritanya ya. Dengan temuan kita kawan itu dipecat gitu misalnya, waduh, ya mana mau dia kan gitu ya. Itu yang itu bagus dihindari kan gitu ya. Ancaman telah pribadi, yaitu ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Ancaman yang terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Jadi ketika kita menetapkan, apa contohnya ini ya, materialitas lah, atau biaya di bawah 1 juta nggak usah diperiksa, itulah ketetapan kita misalnya. Itu ketetapan kita. Lalu rupanya dievaluasi sama atasan kita. Kenapa begitu? Kenapa begini ya? Itu kan menjadi masalah.
Itu kita bisa bikin seperti itu ya. Kita bisa, kalau kita sudah berprofesi, kita bisa pengeluaran di bawah 1 juta nggak usah diperiksa. Oh iya loh, orang asetnya lah triliun. 1 juta ke bawah ya kayak debu-debu pasir di laut aja lah, butir-butir pasir di laut aja dia. Kalau di bawah 1 juta kan, kalau dia ceritanya sudah triliun-triliun ya itu. Tapi ada pertimbangan lain, nah, kan gitu macam-macam lah. Ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya dari praktisi tersebut. Jadi ada ancaman yang terjadi menyatakan sikap atau pendapat mengenai suatu hal yang dapat mengurangi objektivitas. Di sini sih ya lebih dominan kalau dia sebenarnya hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya. Itu tadi, ketika kita ketemukan bahwa di situ ada saudara kita. Sebelumnya nggak tahu, rupanya bagian keuangannya saudara kita. Waduh, nah ini bahaya. Karena itu mengurangi objektivitas selanjutnya. Ancaman kedekatan sama juga, ancaman yang terjadi bila aktif bersimpati pada kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Ya, secara umum kedekatan ya, ancaman intimidasi. Ya, kalau ini kebalikan, ancaman yang terjadi jika praktisi dihalangi oleh sikap objektif. Kalau ini pernah saya dimarahin. Saya pernah dimarahin sama direktur keuangannya. Karena saya menampilkan nama-nama yang memiliki piutang kepada kita, atau kita berpiutang ke dia, ke perusahaan yang diperiksa itu, saya meriksa perusahaan, lalu perusahaan itu, Bu Iskandar Muda itu, punya piutang ke perusahaan-perusahaan lain kan, lalu saya bilang sama pembukuannya, akuntansinya, tampilkan kepada siapa saja perusahaan-perusahaan yang kita memiliki piutang. Gak dikasih sama direktur keuangannya. Marah dia. Marah menjerit-jerit dia di meeting itu. Waduh. Itu termasuk intimidasi. Padahal gak ada masalah itu. Apa kali masalah rupanya? Tampilkan orang-orang yang ataupun pihak-pihak yang memiliki kita yang kita bisa tagihkan. Kenapa? Kenapa rupanya? Tapi dia marah-marah. Saya pun nggak tahu kenapa dia harus marah-marah. Saya merasa biasa-biasa saja. Kan begitu ya. Terakhir saya bangkit juga itu dari meja kursi. Kalau begitu, kalau saya di sini untuk membahas laporan, saya bilang kan, kalau di sini untuk dimarah-marahin, lebih baik saya pulang aja. Waktu itu saya di Jakarta. Ya, kan waktu saya di Jakarta, di kantornya itu kan begitu bahas itu rupanya dimarah-marahin, ya keluar aja. Untunglah ditenangkan. Karena saya ketua timnya dulu. Saya termasuk ketua timnya di Buku Iskandar Muda. Ya kan, Iskandar Muda Semanggi Aceh. Tapi rapatnya di Jakarta. Begitu kondisinya. Ya. Jadi ada intimidasi. Terakhir baru dia mengerti. Ya kan, pendekatan baru dia mengerti. Itu termasuk intimidasi, ancaman. Ancaman kepentingan pribadi, kepentingan keuangan pada klien atau kepemilikan bersama dengan klien atau suatu kepentingan. Berarti ya misalnya kalau kita meriksa kita ada nanam saham di situ atau beli saham perusahaan itu, wah bahaya lah. Itu nggak boleh kan gitu ya. Ketergantungan atau kita ada utang sama dia kan gitu. Nah, itu lebih parah lagi kan gitu ya. Kita ada utang sama perusahaan yang lagi kita periksa, itu udah nggak bisa lah. Itu nilai independensi kamu nggak. Sebenarnya udah bisa tahu lah kita intinya ya. Jadi ada hal-hal yang membuat profesionalisme kita terganggu. Itulah kode etik itu. Jadi hal itu harus dihindari gitu. Tergantungan yang signifikan atas jumlah imbalan jasa profesional diperoleh dari suatu klien. Maksudnya itulah. Jadi udah diiming-imingkan macam si Sukri kemarin kan. Jadi diiming-imingkan. Hubungan bisnis yang erat dengan suatu. Nah, itu tadi kita ada nanam saham ataupun ada letakkan dana lah di situ untuk usaha bisnis join. Wah, parah lagi, ngapain gitu? Nggak bisa kita periksa dia. Kekhawatiran atas kemungkinan kehilangan klien. Nah, ini kita juga macam nggak tahu aja rezeki itu dari mana ya kan. Jadi gini, ini yang sebenarnya agak lucu ya. Kekhawatiran atas kemungkinan kehilangan klien.
Saya pernah membatalkan klien. Artinya saya putus gitu. Nggak mau saya ngurusinya. Ya, kenapa? Karena dominannya gini, bukan masalah uangnya. Ya, walaupun memang itu sebenarnya kadang uang itu sebagai indikator memang. Kalau kamu, saya yakin pernah kamu dengar pernyataan bahwa kalau kamu mau mengukur profesionalisme orang ataupun istilahnya kebaikan orang, cobalah kamu berhubungan uang dengan dia, berhubungan terkait uang sama dia. Kamu akan lihat kayak mana orangnya yang sebenarnya. Kalau kamu sudah berhubungan terkait uang dengan seseorang, kamu akan lihat seperti apa orang itu. Ya, jadi uang itu memang sama saya bukan suatu yang segalanya, kan gitu. Tapi ketika dia menjanjikan ataupun sesuai kesepakatan lalu dia tidak membayar, nah itu kan tidak cocok ceritanya. Angkanya dari dia, angkanya dia minta, dia yang buat. Tapi kok nggak dibayarnya? Kan gitu jadinya. Kita nggak ada maksa awalnya, kan gitu ya. Kita tidak ada maksa awalnya. Tapi dia yang bilang segini ya Pak Simi, ya. Cuman begitu ditagihkan, marah, lari. Nah kemana? Terakhir saya panggil dia, bawa semua berkasmu ini. Saya itu terakhir ya kan, karena saya ngurusin pajak dia. Bawa semua nih ke berkasmu nih. Kayak mana pun, nggak kayak gini caranya kita, kan gitu ya. Bukan berarti kita nggak maksa dia, apa maksudnya nggak maksa dia membayar, bukan. Artinya sudah waktunya, sudah habis masa kerjanya, udah habis kegiatan, udah selesai jual beli, tentu kita tagihkan sesuai yang dia atau disepakati dari awal, dan dia mensepakatinya bukan dari kita pun. Tapi dia nggak mau bayar, wah ini dia nggak cocok, ya kan? Memang seperti itu. Jadi satu, itulah yang masalah pernah yang kami alami. Yang kedua yang masalahnya istilahnya ini ada satu Pak, bingung saya, yang perlu siapa, ya kan gitu kan. Ya udah kalau dia nggak perlu ya nggak apa-apa, gitu loh. Makanya kembali pemahaman kita sebagai seorang muslim, eh, rezeki itu bukan nggak orang yang ngatur, ya satu. Nggak akan mungkin rezeki kita itu salah alam. Naif kali Tuhan kita yang seharusnya kasih ke kita, tapi gara-gara orang melakukan sesuatu rezeki itu dikasih ke orang itu. Itu bukan Tuhan saya yang kayak gitu, ya. Tuhan saya itu kalau sudah memang dia kasih, memang jatahnya kita, dia akan kasih kita. Dan yang paling uniknya, Allah itu memberi rezeki tanpa perhitungan. Kamu lihat surat Maryam, surat Al-Maidah ada juga. Allah itu mengasih rezeki tanpa perhitungan. Jangan kamu kira kamu tinggi-tinggi lalu jadi kaya. Kan udah dulu saya ngomong sama kalian kan. Kalau kamu sekolah ini berharap jadi kaya, siap-siap kecewa. Ya, siap-siap kecewa. Ya, kalau kamu dari sekolah ini berharap kaya, siap-siap kecewa. Ya, itu berat. Ya, berapa banyak yang kamu lihat. Ya. Saya pun baru tahu ada pula yang istilahnya jadi politeknik misalnya. Saya tidak merasa apa ya, karena artinya gimana? Kalau dimasukkan ke kategori ukuran kesuksesan kah itu mobil, apakah itu sebagai kategori kesuksesan, itu kan sangat naif. Kita bukan itu, kalau dia orang Islam kan bukan itu kata apa namanya kategori ataupun standarnya sukses itu, kan gitu bahasanya. Jadi jangan dikira, makanya saya bilang kembali, kalau kalian mau kejar harta itu nggak akan puas-puas namanya. Ya, kalau yang perempuan misalnya yang kamu kejar itu adalah fisik, waduh, ya
Ini baru sensasi kemarin itu, saya meriksa laporan PKL. Memang laporan PKL anak D3, orang non-muslim. Ucapan terima kasihnya tahu kepada siapa? Kim Jong Un, Lee Yong Shu, siapa itu yang penyanyi Korea itu? Ya, gini kan gitu. Kok bisa kan gitu ya? Kamu mau apa dengan orang-orang Korea ini? Saya kritisi, apalagi saya pun perempuan. Apa yang kalian tengok dengan orang-orang Korea ini? Ini komoditas. Ya, jadi tolonglah kan gitu ya. Sadarlah kalian orang Islam kan gitu ya. Yang kalian lihat itu apalagi yang perempuan-perempuan itu yang laki-laki putih mulus itu apa itu? Ya, nggak seperti itu kehidupan. Jangan larut dalam mimpi gitu loh ya kadang. Jadi saya sadarkan, mudah-mudahan sadarlah. Terus saya ingatkan bahwa ya enggak seperti itu loh yang namanya laki-laki. Enggak yang mulus-mulus itu, yang laki-laki itu yang jerawatan lah sikit. Ya kan? Agak-agak apa gitu kan, enggak begitu rapi apa, ya biasalah hitam apa, ya biasalah. Ya memang kayak gitu kehidupannya memang. Kalau pekerja itu ya seperti itu. Tapi ya itulah kondisinya ya kadang-kadang. Jadi kekhawatiran kehilangan pendapatan itu memang sangat-sangat ya, sangat-sangat berpengaruh ya ke orang. Saking istilahnya, termasuk makanya saya bilang termasuk bisnis asuransi. Saya kan termasuk tidak yang berasuransi. Ya, walaupun asuransi syariah sekalipun itu kemarin itu karena ada anak saya asuransi pendidikan, sudah nggak pernah saya lagi asuransi karena sama saya disitulah diuji kita tingkat tawakal kita ya, seberapa kuat. Bukankah muslim itu artinya berserah diri, tapi tentu ada ikhtiar ya. Berserah dirinya tetap itu didahulukan. Kalau kamu sakit, jangan makan obat dulu baru doa dulu baru makan obat. Jangan dibalik ya. Kamu kira obat itu yang menyembuhkan? Kan enggak. Doa itu yang biasanya pasti menyembuhkan, bukan obat itu. Obat itu apalah, alat bantu saja. Kan gitu ya. Apalagi yang sekarang ini dengan, ya saya lihat malah yang parah-parah itu yang memang imunitasnya rendah itu ya karena faktor kecemasan. Kayak kemarin waktu pandemi itu kan kelihatan sekali ya, yang orang-orang tingkat kecemasannya tinggi. Terus terang saya di 2020 yang dulu yang lagi heboh-hebohnya, insya Allah tidak begitu signifikan mempengaruhi kegiatan saya selama ini sebenarnya. Kalau misalnya contoh nih ke masjid, sholat, jamaah itu tidak ada pengaruh. Ya misalnya sholat Jumat misalnya itu tidak ada pengaruh gara-gara pandemi dulu lalu nggak sholat Jumat katanya nggak apa-apa atau gimana. Tidak terpengaruh itu ya. Tapi jangan itu lah Pak, ikhtiar. Iya ikhtiar, cuman ya doanya keduluan ya kan, tetap doanya duluan. Nah, itu mungkin jadi kekhawatiran atas kemungkinan kehilangan klien atau pendapatan itu adalah ancaman yang paling sering. Setan itulah yang paling sering duduk di situ. Jadi setan itu paling sering duduk di prasangka ya. Setan itu paling sering duduk di prasangka. Kalau udah ada prasangka, dia duduk di situ. Dia memperparah. Dia membawa pemikiran. Jadi sebenarnya kan setan itu kan lembek, lemah. Cuman dia menangnya bisa berbisik ke kita ketika kita tidak tahu. Kita sangka juga apa? Kata hati ya kan? Kata hati nih. Wah, udah apa? Harus ada kata hati nih. Apa kata hati? Ya kan? Lihat-lihat dulu.
Kalau dia itu memang mengajak kepada ketakwaan, baru itu memang dia kata hati yang nurani yang betul. Apa istilahnya bahasa kita, nafsu mutmainnah, ya. Ada nafsu yang baik itu. Nafsunya ada, namanya nafsu mutmainnah. Ya. Jadi kembali ke sini, peluang kerja dan potensial klien, imbalan jasa profesional ini digelapkan nih sengaja. Imbalan jasa profesional yang bersifat kontingent. Kontingent itu maksudnya belum dibayar, ya kan? Ataupun istilahnya dijanjikan. Macam si Sukri tadi lah. Imbalan jasa profesional bersifat kontingent, yang dijanjikan. Ah, janganlah coba-coba kamu buat seperti itu. Ya. Terus terang pengalaman pribadi juga mungkin di-sharing di sekalian. Saya yang sudah bekerja selama ini ya secara profesional di jasa akuntansi atau di jasa lah, perusahaan jasa lah gitu ya. Terus terang ketika fokus melihat uangnya, ketika fokus kita ke pendapatannya, uang dari pendapatan kerja, yang muncul adalah stres. Yang muncul adalah stres yang ada. Ketika kamu sudah membayangkan pendapatannya sekian, itu kejadian loh. Saya pribadi pun kejadian kok. Nggak tahu kan. Dapat project lah ratusan juta loh. Udah membayangkan ratusan jutanya itu, udah seneng banget mungkin ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi kita tidak fokus di kerjaannya. Sehingga kerjaan terbengkalai dan kerjaan tidak diterima sama klien. Malah tidak dibayar. Apa ujungnya? Ujungnya bukannya malah dapat pendapatan, malah dapat utang puluhan juta lagi. Wah, itu berat, itu dulu pernah saya alami. Ya, saya ada perikatan kerja kontrak gitu kan, ratusan juta. Udah seneng. Sama bikin lah kan, sewa mobil untuk rental supaya bisa bekerja, bisa ke sana, kasih bayar gaji mingguan, tam uang transfer setiap minggu dikasih sama karyawan, tam. Karena membayangkan uangnya, kerja difokuskan. Terakhir apa yang terjadi? Hasil kerjaan tidak terima. Hasil kerjaan tidak terima, nggak dibayar. Kita sudah bayar duluan sama orang, atau sudah pakai duit orang. Muncul utang. Waduh, bingung saya. Tapi ya itu tadi, berserah diri kepada Allah, ada solusinya. Alhamdulillah ada solusinya. Saya tidak perlu bayar hutang. Ada solusinya. Jadi proyek saya itu diteruskan sama orang lain. Kalau orang lain itu lah yang ambil semua duitnya. Udah ambil apa kok? Ambil lah mau duitnya semua, saya bilang. Asal saya nggak bayar hutang. Itulah ilmu ya, itulah pengalaman. Jadi semua dalam berbisnis itu ada. Yang namanya rugi, ditipu orang, kita sendiri terburu-buru, nafsu, ada. Ya, jadi tinggal kalian nanti, ini informasi yang saya berikan ini, kalian tinggal serap. Artinya jangan sampai, ya paling tidak, keunggulan orang yang sudah sekolah tinggi ini kan, keunggulannya sedikit dari orang yang melakukan kesalahan yang tidak terlalu parah. Kalau salah, saya yakin kamu pasti kena salah. Tapi janganlah parah kali. Kan gitu ya. Telah terjerumus ataupun parah. Paling tidak dapat informasi seperti ini. Ya, itu kondisinya. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saja ya. Lalu, potong saja kali saya. Pinjaman yang diberikan kepada atau diperoleh dari klien. Nah inilah kan, ada utang pula dia sama klien. Nah, ajab lah. Enggak aja, enggak boleh ya. Jangan ada. Ya. Oh, baru teringat saya. Kalau yang kayak ini, yang paling terkenal di Sibolga. Produk apa yang paling terkenal? Ada orang Sibolga sini?
Produk apa yang paling terkenal dari Sibolga? Ada yang tahu? Hah? Apa yang paling terkenal di Sibolga? Keripik ya, Pak. Keripik. Yang kalian tahu keripik? Iya. Wah, keripik pedas itu. Pak. Keripik Iya, pedas Pak. itu ya? Iya, Pak. Oh, itu baru itu. Itu baru. Ikan, Pak. Yang paling terkenal itu sebenarnya apa? Hah? Ikan asin, Pak. Ikan, Pak. Iya, ikan asin. Ikan asin. Ikan asinnya enak-enak dan besar-besar. Jadi saya pernah meriksa perusahaan. Itu saya jadi internal audit. Itu saya jadi internal audit dulu. Sama kamu nggak taman SD yang punya, kelas 2 SD yang kelas 2 SD 6.000 hektar sawit kan gitu ya. Jadi saya waktu itu baru masuk di situ, lalu disuruh meriksa secara internal apa namanya, kalau di Sibolga itu pelabuhan ikan itu apa namanya kalau yang dia punya pelabuhan ikan sih, apa namanya pelabuhan ikan itu, apalah namanya ya. Waduh, ada serapih masuk kemari. Jadi apa bahasanya kemarin itu, pelabuhan untuk kapal-kapal ikan itu apa namanya? Tangkahan ya, Pak. Ya, tangkahan ya. Ya, disitulah dia kan. Ikan. Jadi saya meriksa lah di situ kan. Jadi, wah itu baik-baik kali orang itu. Coba Ismi, ambil aja. Saya tidak ada ambil. Jadi kita tidak objektif jadinya, ya, tidak objektif. Orang istilahnya gini loh, saya melakukan proses pemeriksaan, mereka nggak ini tuh duduk-duduk aja di sini, gitu ya. Bayangkan. Jadi makanya nggak melakukan kerja, apalagi nanti kamu meriksa lalu tidur-tiduran atau duduk aja cerita aja di warung di kantin, nah itu dah nggak cocok gitu ya, itu nggak bisa. Jadi tunjukkan kerjaannya. Ini apalagi pinjaman kan gitu ya. Ini ancaman kepentingan pribadi, ancaman telah pribadi, penemuan kesalahan yang signifikan, lalu ketika dilakukan pengevaluasian dan kembali hasil pekerjaan praktisi, penemuan kesalahan yang signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali. Oh, maksudnya ini udah diperiksa, kita ulang lagi sama atasan kita, terakhir ada yang salah, itu baru masalah. Jadi harus hati-hati. Laporan mengenai operasional sistem keuangan setelah keterlibatan praktisi dalam perancangan atau pengimplementasiannya. Oh gitu. Jadi gini, saya sering dimintain membuatkan sistem sistem keuangan. Jadi kalau penerimaan penjualan melalui si ini, dibuatnya formnya dulu, kasihkannya ke sini, dari sini nanti akan ditagihkan ke bagian penagihan, nanti uangnya akan masuk ke bagian kasir. Sistem itu dibuat, kita rancang. Kita dimintain membuat seperti itu. Atau contoh pengambilan barang di gudang misalnya. Mana Pak? Saya mengambil ini cara buat kerja pelajaran sistem ya, pelajaran sistem akuntansi.
Kita buatkan form-formnya, ditandatangani dulu nanti sama atasannya ya, baru boleh keluar itu barang dari gudang, nanti dari gudang baru di ininya apa namanya, tanda mungkin itu disimpan, tempelkan di kartu permintaan barangnya, itu yang disimpan sama administrasi gudang, itu barangnya dibawa sama yang memerlukan. Nah, gitu-gitu. Nah, gitu-gitu. Itu sistem namanya. Ya, itu sistem. Jadi jika kita yang merancang sistem itu, ya tentu yang membuatnya tentu saya ketika saya melakukan permintaan dana, tentu saya pakai sistem yang saya rancang itu. Dan kau pun tak pandai melaksanakan kan gitu bahasanya kan. Nah, itu di perusahaan seperti itu. Lalu keterlibatan praktisi dalam penyusunan data yang digunakan Usama, anggota tim sedang menjabat atau belum lama menjadi. Nah, ini sebenarnya kita auditor ini tidak boleh menjabat, apalagi bahkan gitu ya, dari yang diperiksa aja nggak boleh. Kalau nanti kita jadi pejabat di situ. Ini kejadian dulu di Politeknik. Kejadian ini di Politeknik dulu. Saya ngomong ini sama ini yang direktur sekarang. Saya kan dekat sama direktur yang sekarang. Dulu kami satu tim jadi auditor. Kejadiannya gini, ini direktur zaman sekitar mungkin 4 tahun yang lalu gitu, 4 atau 5 tahun yang lalu. Kan dari direktur kan, direktur yang lama lah kan gitu ya, sebelumnya. Ini sebelumnya lagi, kelang satu lah. Bapak itu diangkat sebagai kepala SPI, Satuan Pengadilan Intern, internal auditnya Politeknik. Tapi dia menjabat sebagai kajur akuntansi. Kajur akuntansi. Dia pemeriksa, dia kajur akuntansi. Saya datangi dia di ruangannya. Abang ini cemana? Macam nggak tahu aja standar audit. Saya bilang, kan nggak cocok ini. Abang di sini terlibat dalam manajemen, tapi abang memeriksa tim pemeriksa. Oh ya, kan kalau ke sini aku nggak yang meriksa, Ismi, katanya. Alah, tapi kan abang pejabat di sini, pejabat juga di sana. Ketuanya dia ketua SPI dia. Ketua di sini kajur akuntansi. Ya gimana? Walaupun anggotanya yang meriksa, uang yang dia naikkan laporannya kan dia. Naikkan laporan pemeriksaannya itu kan nanti dia. Yang dikasih ke direktur atau ke kementerian kan dia. Malu lah bang, kita ada ilmu, saya bilang gitu. Saya berabang sama dia. Kita ada ilmu tapi kita yang pura-pura enggak tahu. Sungut-sungut aja dia. Dia melakomi disuruh aku gini gitu katanya. Ya terserah. Itu kan saya yang bilang. Itu saya kalau yang saya memang kira itu memang sesuai dengan ilmu saya ya saya omongin kan gitu ya. Apalagi ke orang yang memang saya tergolong dekat lah. Tidak terlalu apa. Kalau orang lain yang saya kenal saya nggak peduli juga sih. Ya ini kan orang yang saya kenal dekat saya datangi. Terakhir dipisah dia kan, dia nggak jadi direktur, dia nggak jadi ketua TSPI, dia nggak jadi direktur, dia nggak jadi kajur lagi, dia ketua SPI, tapi terakhir dia jadi wadir 2 dulu. Direktur yang sekarang kan jadi wadir 2 dulu. Wadir 2. Nah itulah kondisinya. Ini yang di nomor 4. Anggota tim asuransi sedang menjabat. Nah, nggak boleh. Itu ancaman. Ya nggak akan bisa lagi.
anggota tim asuransi sedang dipekerjakan atau belum lama atau dipekerjakan oleh klien dari suatu kedudukan yang sama aja kan, nggak boleh. Pemberian jasa profesional kepada klien asuransi yang dapat memenuhi hal yang pokok dari, pokoknya intinya tidak dari yang semua ini kita tidak merupakan bagian dari yang diperiksa, pejabat kah, atau hubungan bisnis kah, ataukah pinjaman utang piutang kah, nggak boleh kita, itu profesionalisme kita. Ancaman advokasi mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya tercatat. Oh, kalau ini dulu kasus yang, oh dulu yang pernah saya bilang sama kalian ya, kasus Enron kan itu, yang kantor akuntannya ditutup gara-gara akuntannya main saham sama perusahaannya. Perusahaan yang diperiksa itu dia main saham situ, jadi ya terakhir ya bayar. Memberikan nasihat hukum kepada klien asuransi dalam likuidasi atau perselisihan dalam pihak ketiga, ini ancaman advokasi, tapi ya memang secara umum saya sering dimintain nasihat. Makanya akuntan dengan hukum. Jadi kalau kalian mau terpikir untuk meluaskan ilmu, lebih bagus kamu ke SH ya, ke sarjana hukum ya. Jadi apa namanya, wawasan kita terkait hukum itu lebih kuat ya. Akuntan dengan hukum, kalau saya sekarang sih pokoknya ceritanya cerita hukum lah, apalagi hukum pajak ya, peraturan perpajakan, peraturan menteri keuangan, peraturan dirjen, SE dirjen, semua gitu-gitulah yang saya baca kan gitu. Ancaman kedekatan anggota, ya sama juga ini, anggota tim perikatan anggota keluarga langsung dari anggota terdekat, sama pokoknya kan gitu semua, mantan anggota perikatan menerima hadiah, kecuali secara tidak. Jadi anggota tim perikatan menerima hadiah atau perlakuan istimewa ya, kan kayak gitu sebenarnya. Ancaman intimidasi, ancaman dari putusan perikatan, penggantian intimidasi atas digitasi ya, ancaman ya, artinya ancaman-ancaman seperti itu. Mengenai menerima hadiah atau perlakuan istimewa itu pun sering kalau saya sih, tapi ya kalau sebatas contoh waktu periksa PIM itu, saya nginap di sampai dia di bintang 5 ya, hotel apa baru apa di Senin, sampai 5 hari, cuma 5 malam saya di situ. Istilahnya udah bosan, udah enak ya, nengok sarapannya apa semua di situ, udah enak saya di situ sebenarnya. Sampai marketing hotelnya, Bapak udah berapa lama di sini? Udah 3 malam 4 malam. Oh ya, saya apa ya Pak, saya jamu gratis makan. Gak datang saya. Dinner sama kita Pak, nanti saya kasih Bapak free gratis semua. Enggak enak yang lain sini. Pengen kali pulang saya sebenarnya dulu. Dan terakhir ya banyak kerjaan kan. Itu kondisinya ya. Jadi kalau sudah kerja itu, kalau orang melihat kita kerja jalan-jalan, disangka orang enak ya. Saya bersyukur aja, bukan berarti, tapi menikmati apa ya? Menikmati, misalnya kita meriksa perusahaan di Brastagi misalnya, apakah saya menikmati alam Brastagi itu? Enggak, kita fokus ke kerjaan, beda kita datang ke tempat wisata dalam rangka bekerja dan kita dalam rangka liburan, itu beda. Orang sangka sama, sama loh badannya cukup, enggak, beda ya, beda. Saya nggak kepikir itu kalau kayak gitu, ke Prapa, ke Jakarta, kemana, ke Bandung diajak kemana, selesaikan dulu kerjaan, gitu ya. Selesaikan dulu kerjaan, baru kita cerita yang lain. Pertimbangan dalam masalah-masalah etika, pertimbangan dalam masalah fakta yang relevan, masalah etika profesi yang terkait, prinsip dasar etika profesi yang terkait dengan masalah etika profesi yang dihadapi, prosedur internal yang berlaku, tindakan alternatif. Pertimbangan dalam menyelesaikan masalah etika, fakta yang relevan. Jadi untuk menyelesaikan masalah etika, mereka memakai fakta yang relevan, masalah etika profesi yang terkait, prinsip dasar etika profesi yang terkait dengan masalah etika profesi yang dihadapi, prinsip dasar, prosedur internal yang berlaku, tindakan alternatif. Ya kalau udah selesaikan masalah etika ya, sebenarnya udah tahu jawabannya mereka, tapi ya itu pencegahan, persyaratan pendidikan, persyaratan pengembangan pendidikan, ya ilmu ya, tata kelola perusahaan, standar profesi, laporan komunikasi, ya ilmu lah, ilmu ya, artinya banyak sebenarnya orang yang tidak tahu
ketika dia sangat sedikit mencari ilmu ya, jadi banyak kesalahan ataupun yang sebenarnya dia banyak bisa lakukan tapi tidak dia lakukan karena ilmunya kurang. Jadi kalian banyak-banyaklah terus belajar. Saya aja terus belajar kok sampai sekarang. Gak berhenti ya. Kalau orang muslim itu harus belajar sampai mati. Ya, gak berhenti. Baik, menunjukkan praktik sikap atau jaringan penerimaan klien, perikatan yang berulang-ulang, konsensus minimal harus telah secara berkala. Jadi kalau klien kita itu terus menerus, yang kita periksa itu akan mempengaruhi. Ya memang ya udah, nggak usah kita dulu lagi ngalah-ngalah aja. Makanya ketika kita tahu rezeki nggak kemana, ya itu bisa diselesaikan ini. Ini kan ceritanya kalau orang berat dia memutuskan perikatan ataupun kontrak sama klien itu kenapa? Karena duit. Nah, dia perlu duit, dia minta duit, dia butuh duitnya. Jadi fokusnya ke duitnya dia. Jadi ketika kita geser dengan fokus bukan duit, ya mudah-mudahan ini selesai kok. Payah ya. Kamu ketika saya saja, ya terus terang ya. Kira-kira siapa yang kamu kenal yang bukan saya? Yang orangnya tidak fokus ke materi atau uang. Ada yang kamu kenal? Ada nggak orang yang kamu kenal yang fokusnya tidak ke materi, harta, atau uang? Ada nggak yang kamu tahu? Kalau ada, kasih tahu saya. Saya berharap berteman dengan dia. Selama ini sulit saya dapat. Ya, sulit. Ya, nggak ada banyak. Nggak bisa dikategorikan banyak. Dan ini kadang-kadang kan bisa naik turun. Ya, kondisinya ini bisa naik turun. Karena saya pun pernah saya bilang, saya pernah tergoda untuk fokus ke uangnya. Apa yang terjadi? Hancur kerjaannya. Kan itu bahasa. Nah itulah kondisinya ya. Jadi, iya teringat saya ada ya. Ada yang kalian tahu orang yang tidak fokus ke uangnya, yang kalian kenal? Ada? Nggak ada? Ada yang kalian hidupnya kalian semua? Mana tahu kalian udah. Mana tahu kalian nggak hidup lagi. Sampai jam berapa kita? Oke lah, 5 menit lagi. 5 menit lagi. 4 menit lagi. Jadi kalau nggak ada, ya memang sulit, terus terang aja memang sulit. Saya aja sulit mencari yang namanya teman. Karena kalau sudah cerita, kalau sudah fokusnya nggak ke uang, ceritanya ke situ-situ aja dia muternya. Nggak bisa berkembang, gitu. Situ-situ aja. Biar kita bisa uang lah, bisa kita beli ini, bisa beli itu, beli ini. Itu bagus HP-nya itu nanti biar kita ini, dapat klien ini biar kita bisa apa di HP itu, bisa beli mobil ini, bisa mobil itu. Saya bilang pun saya bukan nggak perlu uang, perlu uang. Cuman bukan itu fokusnya gitu. Kan dasar pernah saya bilang di kalian. Ya, mobil yang misalnya lah, saya ada mobil yang saya ada pun itu kan bukan dinasnya, dikasih orang, dikasih. Jadi jangan dikira harus banyak uang baru bisa dapat mobil atau bisa punya mobil. Enggak, adanya tuh saya minta, enggak dikasihnya gitu Pak. Iya, jadi mau gimana lagi saya kasih tahu ke kalian, ya memang gitulah dia. Jadi
ya itulah kondisinya ya. Jadi kalian pun bukan berarti, saya cuma berharap kalian kembali terus ke jalan syariat. Karena memang tujuan penciptaan manusia itu bukan untuk kaya, dan tidak ada ya, nanti kalau saya perbaiki dari ada beberapa dosen mengatakan tujuan manusia itu ada al-falah katanya. Falah enggak ada, saya buka di ayat enggak ada tujuan manusia itu falah. Tujuan manusia itu tidak ke falah kok. Tujuan manusia itu beribadah ya kan. Yang kedua khalifatul ard, yang saya tahu ada di situ di Quran, bukan untuk kaya kok ya kan, bukan untuk itu ya kan. Itu kondisinya. Baik, saya kira kita sampai ke ini benturan kepentingan. Walaupun nanti kita lanjut ke benturan kepentingan. Jadi kita akan di pertemuan besok kita akan sambung, kasih tahu sama saya, ingatkan sama saya bahwa kita sampai ke benturan kepentingan. Ya. Tapi sebelum ditutup ada 2 menit. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini terkait etika? Ada kira-kira? Izin Pak. Ya, silakan. Berarti SPI itu bukan kategori jabatan struktural ya Pak di Polmed? Maksudnya kayak kajur? Iya, pejabat struktural dia. Dia ada, ya memang ada kantornya, ada ruangannya, dan memang dia bagian dari strukturalnya, ketuanya struktural. Kan gitu ya, kepalanya itu struktural, tapi pekerjaannya fungsional. Pekerjaan memeriksa kan gitu ya, memeriksa departemen-departemen ataupun jurusan-jurusan ataupun bidang-bidang yang ada di Polmed. Ya memang, ya struktural. Ya, memang ada pejabatnya gitu loh. Ya, tapi itu tadi seperti ya, independen dia sebenarnya. Independen maksudnya dia tidak merupakan bagian dari yang diperiksa. Nah, kan gitu. Kan ke situ tadi arahnya. Masalahnya sekarang kemarin itu ketuanya langsung gitu, ketuanya langsung menjabat juga. Kalau dia sekedar dosen lain ya, di sana yang jabat yang pemeriksanya dosen ya, dosen, bukan pejabat, dosen biasa. Kalau yang kalian tahu Bu Eli, Bu Selvi, dulu Pak Riswanto, ada orang Pak Kusumadi, mereka dosen ya. Dan di jurusan dia tidak menjabat. Bentar. Hujan depan. Baik, Pak. Mungkin itu gambarannya. Ada yang lain lagi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.